Ini mau nanya, Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, apakah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara live interaktif Fikih Ibadah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, saya sehat. Masya Allah. Semoga antum juga. Amin. Dan kita doakan para pemirsa kita, para pendengar kita juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallah Ustaz. Baik, sebelum masuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, terlebih dulu kami sampaikan di sini bahwa program kita ini juga disiarkan atau direlay oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya kalau kita menjaga Dia, Dia akan menjaga kita. Menjaga Allah artinya adalah menjaga batasan-batasan dan aturannya. Kalau kita menjaga batasan-batasan Allah dan aturan-aturannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Dan penjagaan yang paling penting dan merupakan penjagaan yang hakiki adalah penjagaan dalam urusan akhirat. Karena memang dunia adalah sementara. Dunia itu sangat kecil dibandingkan dengan urusan akhirat kita. Dunia itu sangat kerdil jika dibandingkan dengan akhirat. Maka semua yang berhubungan dengan akhirat itu lebih penting dan lebih besar daripada urusan dunia kita. Termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya dalam urusan akhirat itu jauh lebih penting dan lebih besar daripada penjagaan Allah dalam urusan dunia. Penjagaan Allah dalam urusan akhirat itu dengan melindungi kita dari berbagai syubhat, penyakit syubhat, akidah yang rusak, penyimpangan dalam urusan agama, dan juga menjaga kita dari syahwat, hal-hal yang melalaikan berupa kenikmatan-kenikmatan duniawi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mencintai ilmu, dengan rajin menghadiri kajian, termasuk acara yang sedang kita ikuti bersama sekarang, kita berharap itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa sekalian. Karena dengan rajin belajar, mencintai ilmu, maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai syubhat yang menyesatkan, dan kita juga bisa selamat dari berbagai syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jazakallah khairan. oh ya. Baik pemirsa, demikianlah nasihat dari Ustadz sebagai pembuka. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya berkaitan dengan fikih ibadah, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kami, bisa kami bacakan, Ustaz? Ya, Ya.
Pertanyaan yang pertama dari Abu Hafid di Lampung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita di dalam sholat setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, dilanjutkan surat Al-Falaq? Artinya setelah Al-Fatihah ini membaca lebih dari satu surat. Ya, alhamdulillah membaca lebih dari satu surat, baik itu 2 surat atau lebih, dalam sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, adalah sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan dalam agama kita. Karena hal itu tidak lepas atau tercakup oleh firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Jadi Allah inginkan kemudahan bagi kita dalam membaca Al-Qur'an. Termasuk dalam salat kita, baca yang mudah. Dan kalau yang mudah bagi kita yang kita bisa adalah beberapa surat pendek, kita tidak menghafal surat-surat yang panjang atau ayat-ayat yang panjang, maka tidak masalah kita membaca 1 atau 2 surat yang pendek. Ini adalah dalil umumnya. Kemudian ada juga beberapa dalil khusus yang membolehkan hal itu, di antaranya bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat yang bertanya bahwasanya beliau membiasakan membaca Al-Fatihah, kemudian 1 surat, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Maka beliau mengatakan itu sangat bagus karena yang mendorong beliau adalah kecintaan beliau kepada surat Al-Ikhlas. Tapi intinya yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bahwasanya beliau membaca lebih dari 1 surat dalam salat beliau, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW atau mendapat takrir, ya, persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW membaca dalam 1 rakaat, ya, beberapa surat yang panjang. Al-Baqarah selesai, kemudian masih berpindah ke Ali Imran, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita boleh untuk membaca lebih dari 1 surat dalam 1 rakaat kita. Maka seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, apakah kita boleh untuk membaca Al-Fatihah kemudian kita teruskan dengan Al-Ikhlas dan Al-Falaq? Maka jawabannya boleh, berdasarkan hadis-hadis yang umum yang saya sebutkan tadi, juga beberapa hadis khusus yang menyebutkan bahwasanya itu juga dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Tapi Ustaz, seandainya membaca lebih dari 1 surat, akan tapi tidak sampai full 1 surat begitu, bagaimana Ustaz? Boleh juga membaca beberapa ayat, beberapa ayat dalam Al-Quran. Ini juga sesuatu yang masyru' dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membaca potongan dari surat Al-Imran. Persisnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Beliau tidak membaca dari awal surat Ali Imran, tapi dari ayat inilah beliau memulai, kemudian ditambah dengan beberapa ayat setelah itu. Ini juga menunjukkan bolehnya membaca dari pertengahan surat. Jadi ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sekali lagi ini juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Qur'an, atau surat atau ayat yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Ini adalah aturan dalam bacaan salat kita, walhamdulillah. Baik, Ustaz. Seandainya hafalannya tidak banyak, kemudian ingin salat yang lama begitu, Ustaz, bagaimana dengan 1 atau 2 ayat yang diulang-ulang untuk memanjangkan salat? Ya, bisa, tidak ada masalah. Itu juga masuk dalam keumuman hal ini, karena itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah zikir yang paling afdal, ya. Kita bisa mengulangnya. Ya, sebagaimana kita juga bisa mengulang tasbih kita, kita bisa mengulang-ulang doa kita dalam rukuk dan sujud kita. Maka dalam rangka menambah pahala, tidak masalah kita membaca 1 surat yang sama, misalnya dibaca beberapa kali
barangkali karena kita ingin meresapi ya lebih dalam, karena dengan diulang-ulang itu bisa memberikan khusyuk yang lebih daripada kalau kita hanya membacanya sekali saja. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Abu Hafid di Lampung ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sudirman atau Isnair Rahim ya. Kapan waktu akhir salat malam dan witir? Ya, salat witir adalah salat penutup salat malam ya. Salat witir adalah penutup salat malam. Dan waktu malam itu habis dengan masuknya waktu subuh. Dan ini diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukumul fajr falyutir bi raka'ah. Salat malam itu 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, maka hendaklah kalian witir dengan 1 rakaat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dalam salat malam kita bisa melakukan salat yang panjang, melakukan salat yang terus menerus 2 rakaat. Jadi intinya 2 rakaat tidak terbatas 10 atau 11 atau 13, tapi kita boleh salat lebih dari itu. Ini yang diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, salat malam itu 2 rakaat terus, silakan. Mau 20, mau 30, mau 40, silakan. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Nah, jadi ini adalah batas akhir salat malam. Ya, batas akhir salat malam adalah masuknya waktu subuh, dan itu berarti sudah terhitung pagi hari sudah. Nah, makanya juga ketika Bilal ya, ketika Ibnu Ummi Maktum yang menjadi salah satu muadzin Nabi Muhammad SAW di waktu subuh ya, disebutkan sifat beliau adalah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan di waktu malam. Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Jadi beliau punya 2 orang muadzin di waktu subuh. Yang pertama adalah Bilal. Bilal ini azan sebelum waktu subuh datang, masih malam. Maka beliau mengatakan Bilal itu azan di malam hari. Fakulu washrabu, maka hendaklah kalian makan dan minum. Kalian masih boleh makan dan minum, silakan. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Fa innahu la yu'adzin hatta fa innahu rajulun a'ma wa la yu'adzin hatta yuqala lahu asbahta. Sesungguhnya Ibnu Maktum ini adalah seorang yang buta, dan dia tidaklah mengumandangkan azan kecuali setelah dikatakan kepadanya, engkau sudah masuk waktu pagi, artinya waktu pagi sudah masuk, subuh sudah masuk. Itulah waktunya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi itu sudah terhitung pagi dalam istilah Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Jadi itulah mulainya pagi hari menurut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya akhir salat malam adalah dengan masuknya waktu subuh. Jadi 5 menit sebelum waktunya masuk subuh itu, sebelum masuknya waktu subuh itu masih waktu malam. Maka kita masih bisa qiyamul lail di situ, karena qiyamul lail artinya adalah salat malam. Melaksanakan salat malam. Jadi ini tidak lepas dari penjelasan secara bahasa sebenarnya. Jadi secara bahasa malam itu habis dengan terbitnya fajar. Nah, karena kita sholat malam dan sholat witir juga termasuk sholat malam, maka kita masih bisa terus sholat malam sampai masuknya waktu fajar itu. Gitu. Berarti waktunya sangat panjang ya, Ustaz? Sangat panjang ya, sangat panjang. Bahkan para fuqaha menjelaskan kalau seandainya dalam suatu kesempatan kita menjamak sholat kita. Jadi kita misalnya di suatu perjalanan atau karena alasan tertentu, misalnya karena hujan, ya, kita menjamak maghrib dengan isya. Jamak takdim di waktu maghrib.
Maka tentunya maghrib dan isya mungkin selesai dalam 10 menit seperempat jam ya, di awal malam. Iya. Nah, setelah itu kita sudah bisa qiyamul lail. Habis maghrib itu sudah bisa qiyamul lail. Masya Allah. Padahal itu kan masih waktu maghrib ya, tapi ya itulah karena memang waktu malam gitu, sudah waktu malam. Jadi kalau kita mau witir setelah itu pun sudah bisa gitu. Masya Allah. Kalau kita mau qiyamul lail setelah itu juga sudah bisa, alhamdulillah. Dan intinya ibadah-ibadah sunnah juga punya karakteristik dilonggarkan dalam agama kita ya. Waktunya dilonggarkan, tata caranya sebagian dilonggarkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita memperbanyak ibadah sunnah kita. Jadi beberapa hukumnya pun dilonggarkan. Misalnya seperti kita boleh duduk saat qiyamul lail. Iya. Meskipun kita kuat dan mampu, tapi kita boleh untuk mengerjakan qiyamul lail kita dengan duduk. Karena misalnya kalau berdiri kita terasa berat. Kalau duduk masih mau, nggak apa-apa saya kalau duduk. Kan sebagian orang seperti itu ya. Gitu. Jadi dia kalau berdiri berat, tapi kalau sambil duduk nggak apa-apa. Oke, saya mau sholat. Kita katakan silakan. Tapi pahalanya separuh dari mereka yang berdiri. Gitu. Masya Allah. Jadi ini hukum yang memang dilonggarkan oleh Allah SWT karena sifatnya ibadah sunnah. Memang ibadah-ibadah sunnah punya karakteristik seperti itu. Alhamdulillah. Taib, jazakallah khairan. Oh iya. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Sudirman atau Isnair Rahim ya. Kemudian kami ingatkan dan kepada para pemirsa juga para pendengar radio sekalian untuk menghubungi line interaktif Fatwa TV jika ingin bertanya seputar fikih ibadah ya. Di nomor line interaktif Fatwa TV 0331 544 6087. Ya, kami ulangi di 0331 544 6087. Dan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Abu Hafid lagi ya, di Lampung. Masya Allah, ini beliau rajin bertanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana jika kita berkurban, kemudian daging hasil kurban tersebut dimasak dan dimakan bersama keluarga besar, mengundang keluarga besar dari istri dan juga keluarga dari pihak anak sendiri. Bolehkah yang demikian tersebut? Jazakumullahu khairan. Iya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ibadah kurban itu tidak hanya sedekah dengan dagingnya. Ada satu dimensi ibadah kurban yang sangat penting, bahkan itu yang utama. Tapi kurang diperhatikan oleh sebagian umat Islam. Mungkin jarang untuk diangkat, jarang untuk diingatkan keutamaannya. Yaitu menyembelih itu sendiri. Karena menyembelih adalah ibadah. Menyembelih adalah perwujudan tauhid. Menyembelih adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah aspek terpenting. Makanya disebutkan dalam ayat fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah. Jadi ini aspek yang paling penting dalam kurban adalah ini. Ketika sebagian besar dari kita mungkin berpikir bahwa dari kurban ini yang utama adalah berbagi ibadah sosialnya, bersedekah. Gitu. Jadi ini sebenarnya punya dua aspek. Jadi ada aspek vertikal, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, yaitu menyembelih itu. Makanya kalau kita menyembelih untuk selain Allah, musyrik kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ada aspek horizontal, yaitu membagi daging kepada sesama, menyedekahkannya kepada orang fakir miskin, ya, menghadiahkannya kepada handai tolan. Ya, itu adalah aspek lain. Tapi yang paling penting adalah menyembelih kurban ini. Maka kalau kita berkurban ya sebisa mungkin, meskipun boleh mewakilkan kepada orang lain, ya. Tapi kalau bisa sebisa mungkin kita yang melakukan penyembelihan ini sendiri. Sebisa mungkin kita yang melakukannya sendiri. Kenapa? Agar kita mendapatkan pahala lebih besar.
dari intisari ibadah, yaitu berkurban. Makanya namanya pun berkurban, karena kurban itu adalah yang menyembelih itu gitu, bukan sedekahnya. Makanya di antara yang menunjukkan keutamaan hal ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, afdhalul haji al-thajj wal-ajj. Afdhalul hajj al-thajj wal-ajj. Jadi sebaik-baik amalan ibadah haji adalah menyembelih dan mengangkat suara dengan talbiyah. Masya Allah. Jadi menyembelih dalam ibadah haji, kan orang kadang-kadang nggak berpikir jauh ke situ. Dia pikir menyembelih dam atau menyembelih hadyu dalam ibadah haji itu salah satu sisi kecilnya lah gitu. Dari sini Rasulullah SAW ingin mengangkat keutamaan menyembelih ini luar biasa, nyembelih ini gitu. Menyembelih ini luar biasa. Jadi dia termasuk salah satu amalan dalam rangkaian ibadah haji yang paling penting gitu. Nah, ini mirip dengan kurban ini. Sebagian orang mungkin berpikir ya sudah, yang penting sedekah, ya makanya banyak pertanyaannya berputar di situ gitu. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara yang mengangkat topik ini, beliau mengatakan sebisa mungkin kurban itu di tempat kita sendiri. Sebisa mungkin. Kenapa? Karena kurban itu bukan sekedar membagi daging yang bisa kita lakukan di mana saja, dan kemudian mengatakan sama aja lah kita mau lakukan di sini atau di luar kota atau di tempat lain, nggak ada bedanya. Ya. Beliau ingin angkat bahwasanya ada aspek penting dalam kurban yang banyak dilupakan orang. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, kita harus ingat bahwasanya sedekah itu adalah sebagian sisi, salah satu sisi dari ibadah kurban yang agung ini. Tapi yang paling penting adalah menyembelih. Nah, jadi setelah menyembelih, kita disunahkan untuk membagi kurban ini. Maksudnya sunnahnya menurut sebagian fuqaha dibagi menjadi 3. Tidak harus persis sebenarnya, tapi kalau bisa sebagian untuk kita bersama keluarga kita, sebagian untuk sedekah, itu untuk orang-orang fakir dan miskin, kemudian sebagian untuk hadiah. Kita berikan kepada handetolan, kawan-kawan kita yang mungkin dia tidak butuh, dia juga menyembelih, tapi tidak masalah, kita kasih daging juga sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah. Dan Nabi Muhammad SAW juga membolehkan kita untuk menyimpan. Kulu wadakhiru, beliau mengatakan silahkan kalian makan, silahkan kalian menyimpannya. Nah, jadi intinya ada kelonggaran dalam teknik distribusi daging ini, ada kelonggaran. Beliau tidak melarang kita memasak daging itu kemudian ngundang orang ya. Jadi jelas kalau yang umum di masyarakat, kita sembelih kemudian kita bagikan dalam keadaan mentah. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah kita sembelih kemudian kita mengundang keluarga istri, keluarga kita sendiri ke rumah untuk menikmati daging setelah dimasak. Saya katakan tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dengan begitu Anda juga masuk dalam keumuman membagikan daging kepada orang lain. Ya. Apalagi ini keluarga sendiri, kerabat sendiri, tentunya ada keutamaan silaturahim di situ. Maka silahkan, tidak ada larangan. Maka hukumnya adalah boleh. Baik. Menurut pandangan ulama sendiri, Ustaz, ibadah kurban itu sunnah atau wajib, Ustaz? Iya, tentunya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, dan yang diikuti oleh jumhurul ulama bahwasanya kurban adalah sunnah muakkadah ya, sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama yang berpendapat itu wajib ya, karena sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, barang siapa yang punya kemampuan, punya kekayaan untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekat ke musola kami. Masya Allah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian dipahami oleh sebagian ulama itu menunjukkan kewajiban berkorban. Tapi yang diikuti atau yang menjadi pendapat jumhur ulama adalah bahwasanya adalah sunnah, tapi dia muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Makanya di mimbar ini juga saya mengajak umat Islam semuanya untuk berusaha sebisa mungkin menjalankan syiar Islam yang satu ini dan tidak meninggalkannya, karena ini adalah sunnah Nabi kita, sunnah para khulafaur rasyidin dan para salafus salih. Nah. Jazakallah khairan.
Iya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Abu Hafid di Lampung. Ya, semoga bisa difahami dengan baik dan para pemirsa sekalian juga para pendengar radio sekalian bisa mengambil hikmah, faidah dari jawaban dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, pertanyaan berikutnya dari Suyanto di Cepu, Ustaz. Insyaallah. Ini Jawa Tengah atau Jawa Timur? Cepu itu sebenarnya kecamatan dia, makanya mungkin agak asing ya. Tapi dia terkenal karena ada minyak di sana ya, gitu. Oh gitu. Jadi orang tahu Cepu, dia masuknya Kabupaten Blora, itu di Jawa Tengah. Udah Jawa perbatasan Tengah. Jawa Timur karena di sampingnya sudah Bojonegoro. Gitu. Masya Allah. Jadi Baik. menarik Assalamualaikum. untuk apa ya, mungkin konsisten ya. Iya. Jadi ini kecamatan. Memang kadang-kadang kita di satu tempat menyebutkan ini kecamatan sama kabupaten di satu tempat. Jadi Bahkan mungkin lebih dikenal daripada Bloranya gitu. betul, bisa jadi sebagian orang lebih tahu Cepu daripada Blora. Ya, mungkin. Baik. Assalamualaikum, maaf Ustadz, mau bertanya apakah sholat tahajud dan juga sholat sunnah fajar bisa dikerjakan dengan berjamaah? Wassalamualaikum. Iya, disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. mengerjakan sholat ini secara berjamaah. Ini sholat tahajud ya, atau sholat malam secara umum, beliau mengerjakannya secara berjamaah. Misalnya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya suatu ketika beliau menginap di bibi beliau, di rumah bibi beliau itu Maimunah. Ya, yang beliau adalah istri Rasulullah SAW. Maka beliau melihat Nabi Muhammad SAW bangun sholat malam, maka beliau ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Beliau ikut sholat bersama Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. dengan berdiri di sebelah kiri, kemudian Nabi Muhammad SAW memutar beliau untuk akhirnya berdiri di sebelah kanan beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi melakukan sholat ini secara berjamaah. Awalnya memang sendiri, Iya. tapi ketika Ibnu Abbas ikut sholat di samping beliau, maka beliau membiarkan Ibnu Abbas, Tidak misalnya mengingkarinya, gitu. tidak mengingkarinya atau mengusirnya misalnya untuk mengatakan ini sholat nggak boleh jamaah misalnya, tapi boleh biarkan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat malam secara umum bisa dilakukan secara berjamaah. Kemudian juga hadis yang masyhur tentang sholat tarawih, ya, di mana Nabi Muhammad SAW keluar beberapa malam, kemudian para sahabat ikut sholat bersama beliau. Di malam yang kedua semakin banyak, di malam yang ketiga semakin banyak, kemudian akhirnya beliau berhenti untuk tidak mengerjakan sholat tarawih ini. Ini juga jelas menunjukkan bahwasanya sholat malam boleh dilakukan secara berjamaah. Dan tentunya tarawih juga termasuk sholat malam. Iya. Mungkin muskil bagi penanya karena kita biasanya tarawihnya habis isya. Gitu. Makanya beliau bertanya tentang Tarawih itu sholat tahajud tentang juga. tahajud gitu. Padahal ya tarawih sholat malam juga gitu. Ya, tahajud juga sholat malam gitu. Jadi itu hukumnya sama gitu. Dan berdasarkan hadis-hadis ini para ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwasanya sholat sunnah itu bisa dikerjakan sendiri-sendiri dan juga bisa dilaksanakan secara berjamaah. Nah, jadi seperti itu. Dan termasuk sholat sunnah fajar juga. Iya, sholat fajar kalau yang dimaksud adalah qobliyah subuh ya. Iya. Maka pada dasarnya dilakukan sendiri ya. Tapi boleh sesekali dilakukan secara berjamaah, boleh karena kaidah tadi itu. Karena memang sholat sunnah ini kadang-kadang dilakukan sendiri, kadang-kadang dilakukan bersama oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi berdasarkan kaidah yang disebut oleh para ulama, maka sholat sunnah boleh sesekali dilakukan secara berjamaah. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau dimaksud dengan sholat fajar adalah sholat yang dilakukan antara waktu imsak dengan sholat subuh, maksudnya waktu subuh. Ini pemahaman sebagian masyarakat kita. Jadi ada anggapan fajar itu adalah sebelum masuknya waktu subuh. Nah ini masyhur di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia, dan saya khawatir penanya bertanya tentang sholat ini, gitu. Sholat fajar yaitu yang dilakukan sebelum masuknya waktu Sudah subuh. Mendekati. Ya, setelah imsak itu kan masih ada 10 menit kira-kira kalau kita ada imsak di Indonesia. Setelah itu ada
ada ada jeda kira-kira 10 menit, maka sebagian orang menganggap itu sebagai sholat fajar. Nah, saya mengatakan itu termasuk sholat malam karena waktu itu masih terhitung malam. Karena fajar baru akan terbit nanti 10 menit lagi. Iya. Jadi waktu itu masih waktu malam. Ya, makanya kalau kita kembali ke hadis yang tadi tentang sholat witir, sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat. Maka kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Ya kan? Ini sangat cocok diterapkan di sholat fajar yang diyakini oleh sebagian teman kita, sebagian saudara muslim kita ini. Jadi itu masih waktu sholat malam. Di situ kita masih bisa tahajud, di situ kita masih bisa sholat witir, dan itu belum fajar. Kecuali maksudnya fajar kadzib, fajar yang bohong. Iya, itu fajar kadzib, tapi fajar yang maksud dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis bukan fajar yang itu, tapi fajar shadiq, yaitu fajar yang cahayanya meluas, ya, tidak hanya vertikal naik ke atas, tapi dia horizontal memenuhi cakrawala dan ufuk semuanya, seperti itu. Jadi itu belum fajar sebenarnya gitu. Nah, salat fajar yang disebutkan dalam khazanah hadis-hadis Rasulullah SAW itu maksudnya adalah salat qabliyah subuh. Dan kadang-kadang dimaksudkan sebagai salat subuh itu sendiri. Di dalam Al-Quran misalnya inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, itu maksudnya salat subuh gitu. Bukan sunnah fajar itu. Dan juga dalam sebagian hadis rakaatil fajr maksudnya adalah 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, jadi kita harus memahami setiap ayat dan hadis ini sesuai dengan konteksnya masing-masing gitu. Karena sama-sama di waktu fajar semuanya gitu. Yang ini pun ya ini kalau mau kita katakan fajar ya fajar tapi fajar kadzib gitu. Fajar yang bohong, jadi istilah letterleknya seperti itu. Taib, jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Suyanto di Cepu. Semoga bisa dipahami dan baik, dan para pemirsa sekalian dan juga para pendengar radio sekalian bisa mengambil faedah dari penjelasan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudari Afifah, dari Nangro Aceh Darussalam. Masya Allah. Jauh di sana Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siaran Fatwa TV sudah bisa ditangkap di seluruh penjuru Indonesia. Iya. Namun untuk hari ini kebetulan kita belum bisa menyiarkan di satelit, ya, jadi hanya di media YouTube dan Facebook saja. Ya, sedang proses pemindahan satelit sehingga tidak bisa ditayangkan melalui satelit untuk hari ini hingga beberapa hari kemudian. Ya, dari Ummu Hanif, ya, anak Ummu Hanif Ustadz di Aceh. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Ustadz. Izin bertanya, bagi jamaah haji Indonesia, apabila ditetapkan baginya saat jumroh mengambil nafar tsani, di hari-hari melempar jumroh sudah sejak awal menetapkannya nafar tsani, ya. Apakah boleh melempar jumroh di hari terakhirnya sebelum zawal? Karena jadwal kembali ke maktab sebelum zuhur. Apakah harus membayar dam? Jazakumullahu khairan. Iya, ini agak asing barangkali ya. Ini pembahasan tentang haji gitu. Tapi ya wajar karena kita sudah masuk Dzulqa'dah, dan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan haji gitu. Cuma barangkali nggak ramai tahun ini karena nampaknya jamaah haji Indonesia, maksudnya yang datang dari Indonesia tidak mendapatkan jatah gitu. Tapi kalau kita tidak mendapatkan pahala haji, semoga kita mendapatkan pahala belajar haji, Ustaz. Masya Allah, amin. Ya, jadi ini pertanyaan tentang nafar tsani. Ya, nafar tsani itu adalah bermalam di Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Lawannya adalah nafar awal. Nafar awal keluar dari Mina
saat kita bermalam di sana pada tanggal 12-nya. Iya. Jadi boleh kita keluar tanggal 12, kemudian yang lebih baik adalah kita bertahan sampai tanggal 13 baru kita pulang. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah beliau melempar jumroh itu setelah masuknya waktu zuhur, setelah zawal. Iya. Baik tanggal 11, tanggal 12 ataupun tanggal 13-nya. Nah, sekarang beliau bertanya tanggal 13 kami akan pulang. Iya. Nah, biasanya bis sudah menjemput kami jam 11, jam 10. Nah, bolehkah kami untuk melempar jumroh di pagi hari? Ya, jawabannya adalah untuk kehati-hatian kita tidak melempar kecuali setelah zawal. Ya, setelah zawal, yaitu setelah zuhur, setelah masuknya waktu zuhur kita baru melempar. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun sahabat yang melempar sebelum zuhur. Iya. Dan disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya para sahabat menunggu sampai benar-benar matahari itu tergelincir. Padahal kondisi panas itu. Dibayangkan, zuhur itu kan puncak panas. Kita baru melewati waktu istiwa. Itu kalau istilah orang Jawa ngentang-ngentang ya. Iya. Sedang panas-panasnya. Gitu. Tapi para sahabat benar-benar menunggu. Dan kita punya kaedah kalau seandainya Nabi Muhammad SAW diberikan dua pilihan yang sama-sama boleh, sama-sama halal, maka beliau akan pilih yang lebih mudah. Tapi beliau tidak lakukan itu. Jadi beliau dan para sahabat menunggu sampai benar masuknya zawal, baru kemudian beliau melempar. Nah, maka sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya awal waktu melempar jumroh adalah zawal, maksudnya waktu zuhur. Ya, maka saya nasihatkan kepada penanya untuk tidak melempar kecuali setelah zawal. Terus bagaimana kekhawatiran untuk ketinggalan bis? Alhamdulillah ya, Mekah itu apalagi tanggal 13 itu semua bis akan menuju ke Mekah gitu. Dari Mina akan menuju ke Mekah. Nah, memang haji sudah habis hari itu gitu. Jadi semua bis baru akan kembali ke Mekah pada hari itu, semuanya akan kembali ke Mekah. Jadi tidak akan kehabisan transportasi. Tidak perlu ada kekhawatiran kehabisan transport. Kenapa? Karena semua mobil hari itu, semua kendaraan hari itu akan menuju ke Mekah. Ya, enggak semuanya, tapi ya sebagian besar, karena orang akan tawaf wada dulu dan lain sebagainya. Ya. Jadi begitu. Dan nggak perlu khawatir. Jadi sebisa mungkin tidak melempar jumrah kecuali setelah masuknya waktu zuhur. Dan bagi mereka para ulama ini, kalau kita melempar sebelum zawal berarti kita lemparan kita tidak sah. Itu konsekuensinya, dan berarti harus membayar dam menurut pendapat mereka. Tapi saya tidak menafikan, saya tidak memungkiri bahwasanya sebagian ulama memfatwakan boleh melempar sebelum zawal. Ya. Dan diantaranya adalah Atha bin Abi Rabah yang merupakan mufti haji pada zaman beliau. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi hati-hatinya adalah pendapatnya jumhurul ulama atau sebagian besar ulama seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ya. Itu kira-kira kenapa bisa terjadi demikian, Ustaz? Dari pihak travel atau dari apanya? Iya, karena emang musim haji itu memang beda ya. Jadi haji itu untuk bisa masuk ya ke tenda jamaah itu butuh waktu yang lama. Gitu. Jadi karenanya ya mungkin istihadnya pemerintah ya, para penyelenggara haji, kemudian termasuk penyedia bis dan angkutan sendiri ya, mereka mengambil langkah antisipasi gitu. Jadi berangkat pagi daripada terlambat gak bisa jemput. Mungkin sebagian berpikir ya sudah kita berangkat pagi aja gitu. Akhirnya merepotkan jamaah mereka gitu. Padahal seharusnya mereka baru jemput habis zuhur. Tapi kan sebagian orang kadang-kadang tergoda untuk cepet-cepet gitu kan. Tidak mau ingin cepat selesai, ingin macet karena alasan ini sebenarnya gitu. Ya, pesan saya bertakwalah kepada Allah sebisa Anda. Itu penting, ayat ini harus banyak dipegang saat kita di sana gitu. Insyaallah. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikianlah. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Insyaallah, akhirnya ada yang masuk hari ini. Iya. Baik, silahkan Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Abu Harun di Sulawesi, Ustaz. Iya, silahkan.
Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Ini masalah sholat. Saya kan kebetulan kerja di satu tempat di tengah laut dan itu jaraknya adalah jarak safar. Sini saya sudah mencari-cari, ada beberapa pendapat yang pernah saya dengar bahwa selama kerja di sana itu status saya adalah safar dan boleh mengkasar sholat saya selama di sana. Jadi saya selama bekerja di sana itu kadang 2 minggu atau bahkan lebih sampai 1 bulan baru pulang kembali ke rumah Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Terus yang kedua adalah masalah kurban. Saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz mengatakan bahwa kalau berniat berkurban untuk diri sendiri dan keluarga, maka lebih afdol untuk berkurban dengan 1 ekor kambing daripada satu bagian daripada sapi. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, jadi kondisi orang yang bekerja di tengah laut ya, kalau memang kondisinya Bapak ini tidak tinggal di sana, tidak punya rumah di sana, dan akan balik lagi ke keluarganya setiap 2 pekan, setiap 1 bulan ya, maka Allah Ta'ala dalam kondisi seperti itu adalah kondisi musafir. Ini mirip dengan jamaah haji yang jamaah haji Indonesia itu 1 bulan di Mekah dan 8 hari di Madinah, paling tidak 8 hari di Madinah. Umumnya seperti itu kalau hajinya reguler. Dan menurut sebagian ulama, jumhur ulama tentunya kalau sudah lebih dari 4 hari maka itu sudah tidak musafir lagi. Artinya hukum safar sudah gugur. Ini pendapat sebagian besar ulama. Dan sebagian ulama berpendapat mereka masih musafir. Kenapa? Karena memang tidak ada batasan 4 hari atau sekian hari yang kemudian dikatakan itu menggugurkan hukum safar. Nggak ada batasan ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada di Azerbaijan selama 6 bulan, beliau qasar terus gitu. Karena memang tidak ada niat mukim gitu. Beliau tidak ada niat menetap di situ. Dan mereka bersandar pada urf ya. Selagi dikatakan, orang-orang mengatakan itu bukan tempat tinggalmu, kamu tidak mukim di sana, orang mengatakan seperti itu, maka urf atau adat yang berkembang di suatu masyarakat itulah yang menjadi patokan. Jadi kalau masyarakat di sana mengatakan itu tidak mukim, KTP Anda tetap di tempat tinggal, maka berarti Anda tidak mukim, berarti Anda adalah musafir, maka boleh mengambil hukum safar. Sehubungan dengan jamaah haji ya. Kita katakan, apakah jamaah haji ketika 1 bulan di Mekah mereka mukim atau musafir? Kita katakan indikasinya mereka tidak mukim. Kenapa? Karena yang pertama mereka tidak punya rumah di sana, mereka tinggalnya di hotel. Kemudian yang kedua mereka juga tidak punya identitas tinggal, nggak punya KTP, atau misalnya kalau di Saudi ada iqamah itu identitas mukim di sana. Tapi identitas mereka adalah paspor. Paspor itu bahasa Arabnya bahkan disebut jawazus safar. Jadi tanda safar, mereka musafir. Ditambah satu lagi, mereka pegang tiket bahwasanya tanggal sekian saya akan pulang ke Indonesia gitu. Maka ini adalah indikasi yang menunjukkan bahwasanya mereka hakikatnya adalah musafir dan mereka tidak mukim, meskipun mereka akan tinggal di Mekah selama kurang lebih 1 bulan dan di Madinah selama paling tidak 8 hari ya. Maka yang lebih kuat Allah Ta'ala mereka adalah musafir dan masih berlaku bagi mereka hukum safar. Termasuk Anda yang bekerja di tengah laut ya, Bapak siapa tadi dari Sulawesi juga Wallahu alam itu juga hukum musafir masih berlaku hukum safar. Kemudian yang kedua tentang mana yang lebih afdol antara berkurban dengan 1 ekor kambing atau berkurban dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta. Nah, para fuqaha ya, fatwa mereka, jawaban mereka relatif seragam dalam hal ini ya. Mereka menjelaskan bahwasanya berkurban dengan 1 ekor kambing lebih baik daripada berkurban dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta. Jadi urutannya adalah yang paling pertama, yang paling afdol adalah 1 ekor unta. Yang kedua adalah 1 ekor sapi. Yang ketiga adalah 1 ekor kambing.
Kenapa? Mereka berdalil dengan hadis tentang keutamaan sholat Jumat. Barang siapa yang berangkat pada jam pertama, dia seperti berkorban dengan seekor unta. Yang berangkat pada jam yang kedua, maka dia akan dia seperti berkorban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang berkorban dengan barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, maka dia akan dia seperti berkorban dengan seekor kambing. Maka itu urutannya seperti itu. Kemudian satu ekor kambing lebih baik daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi. Nah, baru setelah satu kambing maka urutannya adalah 1/7 unta kemudian 1/7 sapi. Kenapa? Kata para fuqaha, karena orang yang menyembelih seekor kambing dia mendapatkan pahala penyembelihan penuh. Sedangkan orang yang menyembelih dengan berkongsi, dia berkorban dengan 1/7 kambing, maka pahala penyembelihannya tidak penuh. Jadi satu sembelihan itu dibagi 7. Pahalanya dibagi 7. Padahal tadi kita sudah jelaskan bahwasanya aspek utama ibadah kurban adalah menyembelih. Nah, ini kembali kepada apa yang kami sampaikan di depan tadi. Dan ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Aspek paling penting dalam berkorban adalah menyembelih kurban itu sendiri. Dan kalau Anda menyembelih seekor kambing, maka Anda penyembelihannya sempurna untuk Anda sendiri. Anda tidak berkongsi dengan orang lain. Meskipun yang berkorban dengan 1/7 sapi juga bagus. Tapi demikianlah para fuqaha setelah melihat berbagai dalil yang ada, mereka menjelaskan bahwasanya berkorban dengan seekor kambing lebih baik daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi, karena faktor kesempurnaan dalam menyembelih tadi itu. Jadi itu satu sembelihan sendiri gitu. Jadi full untuk dia pahalanya. Ya, demikian penjelasan mereka. Saya hanya menyampaikan saja. Wallahu ta'ala alam. Meskipun terkadang 1/7 unta atau 1/7 sapi ini lebih mahal dibandingkan satu ekor. Meskipun lebih mahal ya, itu kelebihan di sisi lain ya, barangkali yang menyembelih 1/7 unta 1/7 kambing, dia akan ada kelebihan dari sisi sedekahnya. Dia mengeluarkan lebih banyak. Ini juga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika membandingkan secara mutlak ya, secara global ya, mana yang lebih afdal? Nah, itu para ulama biasanya ya, saya belum mendapatkan fatwa yang menyelisih ini gitu, yang mereka jelaskan. Mereka mengatakan satu ekor kambing lebih baik daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi. Ya, meskipun sekali lagi masing-masing punya nilai plus ya, punya kelebihan. Jadi ini adalah jawaban yang global gitu. Jadi globalnya satu ekor kambing lebih afdal daripada 1/7 unta atau 1/7 sapi. Meskipun ya masing-masing barangkali punya kelebihan di sebagian aspek ibadahnya. Ya, demikian. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Abu Hanif di Sulawesi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, dari saudara Sarital Mustaza, Masya Allah, dari Aceh juga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan yang dalam kondisi sekarat seperti akibat terjadi kecelakaan, ya, tertabrak kendaraan atau sebab yang lain? Syukran. Yang jelas kalau binatangnya masih hidup ya, dia masih sekarat ya, belum mati, masih ada nafasnya, masih ada nafasnya, maka apa yang dilakukan dalam pertanyaan, apa yang disebut dalam pertanyaan berupa menyembelih dalam kondisi seperti itu, maka itu adalah sembelihan yang sah. Kalau kita menyembelih binatang yang masih hidup, maka ketika akhirnya sebab kematiannya bukanlah karena tertabrak atau karena jatuh ya, atau yang semacamnya ya, maka berarti dia adalah sembelihan yang masih hidup. Dia adalah sembelihan yang masih hidup dan sebab kematiannya adalah sembelihan. Dia disembelih. Berarti dia adalah dzabihah, dia adalah binatang yang sah disembelih secara syar'i dan dia tidak menjadi maitah, tidak menjadi bangkai. Maka itu halal dimakan. Alhamdulillah. Baik.
Jazakallah Ustaz. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Sarital Mustaza di Aceh. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ishak di Kuningan, Ustaz. Bagaimana hukumnya bila di akhir khutbah Jumat membaca salam? Ya, jadi seperti apa khutbah ya? Apakah dia harus mengandung konten-konten khusus? Ya. Apakah dia harus mengandung syarat A, B, C? Ya? Para ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi khutbah itu harus ada bacaan Qur'annya, harus ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah, harus ada salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ulama detail menyebutkan hal-hal seperti itu. Namun pendapat yang lebih kuat Allah taala alam adalah bahwasanya khutbah minimal adalah khutbah yang layak disebut sebagai khutbah menurut orang-orang. Jadi ini yang lebih kuat Allah taala alam, karena khutbahnya Rasulullah SAW juga variatif. Khutbah beliau tidak satu model. Bahkan disebutkan bahwasanya dalam suatu khutbah beliau membaca satu surat dari awal sampai akhir, surat Qaf saja. Masya Allah. Jadi dalam khutbah beliau membacakan surat Qaf dari awal sampai akhir. Dan ini disebut sebagai khutbah. Ya, mungkin di situ nggak ada sholawat dan salam, ya di situ nggak ada macam-macam ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama secara detail. Tapi itu salah satu khutbah yang pernah ditampilkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya sebenarnya intinya apa yang layak disebut khutbah menurut uruf, ya, menurut adat orang, menurut tradisi suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu zaman, maka itu boleh disebut sebagai khutbah. Dan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, tentunya yang umum adalah mengucapkan salam di awal. Mengucapkan salam di awal, ya, Assalamualaikum. Kemudian setelah adzan baru dimulai dengan khutbah, ya, dan di akhirnya tidak ada salam. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu diakhiri dengan salam, maka ini juga bukan suatu pelanggaran, karena sekali lagi khutbah yang sah adalah khutbah yang layak untuk disebut khutbah. Dan ini tidak disebut sebagai bid'ah juga, insyaallah, ya. Ini masih masuk dalam kategori khutbah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, insyaallah. Kecuali kalau terus-menerus dilakukan, ya, maka barangkali itu butuh dalil, ya, butuh dalil khusus kenapa dilakukan secara terus-menerus. Tapi kalau sesekali kita mengucapkannya, karena barangkali ini terakhir, setelah ini kita tidak naik ke mimbar lagi, ya. Maka ada sudut pandang seperti itu, nggak ada masalah, insyaallah, dan itu tidak membatalkan khutbah atau menjadikannya tidak sah. Alhamdulillah. Baik, jazakallah. Meskipun ya nanti kalau sebenarnya kalau kita sholat, ya, kita menjadi imamnya, setelah khutib menjadi imam, ya nanti kita akan mengucapkan salam juga di akhir. Kita akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin bahkan dua kali. Iya, khutibnya lupa bahwasanya nanti kita masih akan mengucapkan salam untuk saudara-saudara kita. Gitu. Tapi intinya boleh-boleh saja dan tidak masalah, insyaallah. Iya, jazakallah Ustaz. Ya, pertanyaan yang terakhir insyaallah Ustaz dari saudara Ali Imran di Sumatera Selatan, ya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat sekaligus dalam satu salam? Iya, dalam sebuah hadis, ya, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatun nahari mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat. Dan mirip dengan sholat malam, ya. Kalau sholat malam sudah sering kita ulang-ulang. Sholat malam itu 2 rakaat. Itu yang lebih masyhur. Tapi ada juga riwayat yang lain menyebutkan sholatun nahari mathna mathna. Sholat siang itu 2 rakaat. Maka ini hukum asalnya.
Ini hukum asalnya, sholat siang itu 2 rakaat, maka kita tidak sholat yang 4 seperti dalam pertanyaan kecuali kalau ada dalilnya. Karena itu menyelisih hukum asal. Adapun untuk sholat malam, ada beberapa dalil yang sudah mengecualikan. Yaitu misalnya hadis Aisyah, kana yusolli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan tanya bagusnya dan panjangnya sholat beliau. Ini jelas menunjukkan beliau sholat malam 4 rakaat. Juga sholat witir beliau ada yang 3 rakaat, ada yang 5 rakaat, ada yang 7 rakaat. Maka ini adalah dalil yang mengecualikan dari hukum asal. Adapun untuk sholat siang, saya tidak mengetahui ada dalil ya yang menunjukkan sholat dilaksanakan 4 langsung. Ini butuh untuk dicari lagi. Ada sholat yang 4 rakaat, tapi ya prakteknya tidak 4 langsung. Ya, seperti sholat qobliyah zuhur ini bisa 4 rakaat, ba'diyah zuhur juga bisa 4 rakaat, qobliyah asar juga bisa 4 rakaat. Disebutkan 4 rakaat, tapi caranya yang umum adalah 2 rakaat. Jadi dibagi 2. Tidak 4 sekaligus, dan ya, ini butuh dalil khusus ya untuk kita mengatakan boleh seperti itu, karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW mengatakan sholatun nahari mathna. Sholat siang itu 2 rakaat. Jadi itu yang terbaik dan itu yang lebih hati-hati insyaallah. Taib, jazakallah Ustaz, kita sudah sampai di akhir acara. Alhamdulillah. Jazakallah. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah rangkaian program live interaktif pada kesempatan kali ini. Kami informasikan bahwa live interaktif Fatwa TV bisa selalu Anda saksikan dalam waktu yang telah terjadwalkan, mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan untuk menyimak berbagai informasi seputar kegiatan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, Anda bisa langsung mengunjungi di website www.dewanfatwa.com. Ya, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?